Kita lagi mau bangkrut, ya udah gak apa-apa, we are fighting. Anak kecil tahu apa. Kita akan ngobrol dulu tentang kakak-kakak senior aku di sini ya. Oh, gue tuh Lo mau pernah. siaran 40 jam gitu lo mau? Enggak. Gue juga gak mau. Gue gak mau. Buat apa? Iya, Kalau buat aku dulu apa? sama Marco, itu kayak interview gue ya sekarang ya? Enggak juga, enggak. Ntar kan gue juga akan Iya, nanya iya. gue sendiri. Jadi aku sama Marco ini sudah merencanakan 40 jam iseng asbun. Waktu Oke. kita pertama kali Ditandemin. gitu, Ya. siaran 40 jam yuk. Ya udah, Gofar waktu itu berapa? 34. Ya udah deh 40 Kenapa nggak jam. 35 Iya gitu kan? makanya gue Iya. bilang kenapa nggak 35? Kan yang penting ngalahin aja Atau gitu kan. 34 jam 15 menit itu juga udah masuk rekor Udah. muri. Benar. Iya. Gitu kan. Terus habis itu aku bilang lah sama bos aku, nggak digubris. Sampai pada akhirnya udah pada runtuh nih satu-satu radio kan. Blak blik bluk bla bla bla. Oke, kita 40 jam. Kapan? September. Itu ngomongnya bulan Juli kalau nggak salah. Sampai Agustus belum ada hahihu nih. Tiba-tiba direncanakanlah semua marketing plan-nya kayak gini bla bli blu bla bli bla bli blu. Mereka sangat memikirkan gimana caranya supaya kita tuh ada di digital, tapi tidak dipikirkan konten 40 jamnya ngapain. Which is yang ngapain udah Iya. tahu gitu lu ganti aja judulnya live streaming gitu, bukan Iya, siaran iya. 40 jam. Aku sama Marco itu tuh ngelihat ini sebagai legacy, ya kan, legacy. Terus kita juga ingin ngebantu sebenarnya, karena jujur aku tahun ini tuh 10 tahun, jadi kayak Yeah. a decade. Ibarat kata UT nih, kayak konser solo teman-teman Iya, ya kan. iya. Jadi ini legasinya aku nggak expect bakal diiyain segitunya juga. Dikasih waktu cuma 25 hari persiapan. Oke. Terus waktu itu udah mau di cancel Kak, katanya nggak ada apa namanya, nggak ada budget, nggak ada apa, nggak ada ini, kenapa mahal-mahal banget semuanya. Ya iyalah. Emang iya. Kamu baru tahu Kak, katanya mau pindah ke digital ya, kamu harus bakar duit. Iya. Mereka tuh nggak mau. Karena membakar resikonya duit. mungkin kebesaran untuk kondisi sekarang kali. Itu yang satu, lu kan mau pindah ke digital nih, ya bakar duit lah. Lu kira itu Volkatif, Creativox, Maple, emang nggak bakar duit dulu, Iya. baru mereka tuh setahun 2 tahun pertama baru subscribernya 100.000 gini-gini, kan bakar duit dulu. Tanya tuh yang punya Maple, miskin Iya. dulu kan awalnya. Itu jadi mereka Maple tuh logonya bagus. Iya benar. Suka gue. Mantap. 100.000 subscriber sekarang udah. 100.000 Iya, udah. bulan lalu ya? Keren. Keren. Tiap Jumat jadi anak-anak Maple pada mabok-mabokan di kantor sekarang. Wah, belum bisa keluar masih 100.000. Iya. Belum bisa ikut lu karaoke sama Reza sama Marlo kan. Iya. Iya, nanti ya, sabar ya. Jadi menurut lu adalah apa nih? Berarti yang megang kekuasaan tidak menguasai atau apa? yang kurang lebih seperti itulah, karena mereka nggak tahu cara digital bekerja, mereka nggak tahu budget di belakang itu semua. Sedangkan ya memang sekarang ini kan yang menguasai market adalah social media, which Iya, is betul. yang lebih atentif sama social media adalah Gen Z. Kamu nggak Benar. bisa ngedeny kalau umur 26 ke bawah itu yang suka megang HP. Kita nggak pernah jarang lah kita ngelihat umur 58 gitu. Lucu banget deh ini. Megang, Sabrina tapi udah gini Carpenter, nih. oh ya. Iya benar. Atau nggak gini, Sabrina kacamata turun tapi Carpenter. dekat banget Iya. gitu. Carpenter. Kecuali kalau WeChat enggak dia. Satu tangannya cuma Garuk. Sambil Enggak, gue mau ambil pedang. Kayak Andu. Iya. di belakang Iya. gini. Pokok banget soalnya tuh garuk-garuk gitu. Iya kan? Gue ngeliat tuh Bapak-bapak banget. gesturnya gini nih. Iya. Kayak gatel mulu dia. Baru mandi udah, apa udah, skincare udah. Ya, tapi pertanyaan buat gue dari lo yang udah keluar dari radio. Iya. Iya. Lo ngelihat radio tuh sekarang masih punya harapan apa enggak? Nah, Mario dulu nih. Karena kalau diurutin, Iya. gue tuh siaran paling sebentar di antara kalian. Oke. Yang paling lama dan makan Oh, asam iya, iya. garamnya Dari Mario, umur silakan. bernadia baru lahir. Iya, dia bayi gue udah siaran anjing gak? 20 tahun. 20 tahun. Kalau misalkan tadi pertanyaannya apakah radio masih bisa diselamatkan, gue juga nggak tahu. Tapi yang gue rasain dari gue masuk sampai sekarang udah beda banget. Oke. Ya. Semuanya nih dalam artian pendengarnya habitnya beda, trennya beda,
Tapi bener tadi kata lo, BOD-nya sama. Itu yang menurut gua rada menjadi apa ya, jadi benturan ketika misalnya lo ngomongin radio masih bisa survive apa enggak. Selama nggak ada regenerasi di jajaran-jajaran atasnya, menurut gua nggak bisa. Oh, that's true. Menurut gue. Dan Iya, kalau iya, misalkan iya. ditanya industri radio sekarang seperti apa, sorry banget tidak menjelekkan radio manapun, menurut gue membosankan. Ya. Semuanya bunyinya sama. Nah, itu benar. Nada Semua lagunya punchline. sama. Iya. Nada punchline-nya sama. Iya, ngomong apa ini itu segala macam sama. Maksud gue nggak ada yang bisa breakthrough atau nggak ada yang berani untuk lo breakthrough dari tren radio sekarang. Maksud gue, radio kan tadinya kan nggak seperti sekarang. Ya, Waktu itu hadir Gen FM dengan format ngomong dikit, lagu musisi A atau band A diputar 5 kali sehari, 4 kali sehari, jadinya orang nyarinya lagu gitu kan. Nah sekarang kan dari Gen FM pertama kali hadir dengan konsep seperti dan mengganggu industrinya, sama sekarang kan udah lama kan. Mereka pun juga udah mulai mikir kayak gimana caranya supaya bisa membalikkan persona radio kayak dulu lagi. Apakah ngomongnya kita panjangin? Atau penyiarnya mungkin nggak stripping atau apa, mereka tuh udah mulai mikirin supaya radio bisa balik menjadi apa ya, menjadi persona yang sama lah gitu. Pun menurut gua nggak cukup untuk lo on air doang. ya. Baik lagi digital segala macam udah pasti Harus sangat berpengaruh. Iya, jadi kalau misalkan ditanya industri sekarang seperti apa, menurut gua membosankan, boring. Iya. Boring, setuju sih. Tapi kalau misalnya pertanyaan lo tadi adalah bisa diselamatin atau enggak? Menurut gue ini ada Jujur. Iya ya, ini kesempatan. Ini justru kesempatan yang bagus banget buat siapapun yang berani Iya, benar. ngambil resiko. Iya, Ini iya. tuh kayak waktu black market zaman dulu apa saham pada turun. Oh, Iya, 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 Tiba-tiba si Mahmud apa kalau nggak salah ya. Oh, iya. Bule banget emang namanya kan. Iya. dia beli siapa sih itu namanya si Apa? Ada acara di film di Netflix apa Iya. saham game atau apa si gitu. yang main si itu si Leonardo Batman. DiCaprio. Bukan Oh, yang jadi bukan. Batman, yang hobinya dengerin musik metal kan, si pembeli saham itu. Iya. Nah, siapa namanya? Yang sama Jack Black, Warren Jack Buffett. Black. Iya, iya. Warren Buffett. Kawinan. Iya. 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 Gue udah mulai tersesat tuh tadi. Udah nyebrang banget nih. Si Warren Buffett itu kan waktu pasar turun, dia nekat beli justru. Iya. Nah, ini tuh kesempatan yang bagus banget buat siapapun yang berani untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena sekarang semuanya lagi butuh dana. Betul. Ya, Gitu, dan ini yang selalu gua secara ruang lingkup besar ya, nggak pernah ada yang menganggap serius sebuah media di sini di Iya. Indonesia menurut gue. Iya. Pemain-pemain besarnya pun yang punya kesadaran untuk membuat media itu akhirnya punya apa ya, pengetahuan untuk bisa memanfaatkan media itu jadi apa sih? ya. Gitu, kayak nyampein pesan-pesannya mereka, pesan-pesannya sponsor, itu sebenarnya kan butuh tuh Iya. media, dan seharusnya seserius itu dalam apa ya, dalam mengelolanya juga gitu. Iya. Jadi menurut gue siapa yang berani, siapa yang punya pesan bold untuk disampaikan sama media-media ini kesempatan untuk satu memonopoli sih Pak. Untuk monopoli. Maksudnya gimana nih Bang? Iya, monopoli si medianya, misalnya nih Industrinya. grup A sama grup B, wah nggak punya duit nih, Iya. beli aja dua-duanya merger. Bareng, iya. Udah, abis itu ya udah, yang punya uangnya itu ya lu mau pakai media ini buat apa? Iya. Gitu. Masalahnya yang punya pikiran atau yang sekritis ini itu jajaran level-level yang bawah-bawah. Iya. Yang miskin-miskin kan Pak? Iya. Karena kita Iya, tahu produser. lapangannya. Iya, Karena kita iya. tahu Maksud lapangannya. gue nggak pernah ada, sorry ya mungkin ada ya, tapi gue sih sepengalaman gue tuh jarang, pernah tapi jarang ada orang yang sekritis ini di level yang atas. Iya. Maksud gue kayak, gue yakin ketika lu siaran terakhir, 2015 ya, Iya. gue sih siaran terakhir sedihnya ada. Karena ini sesuatu yang gue lakukan dengan senang. Radio Iya. tuh yang mengajarkan gue ketika gue melakukan sesuatu itu harus ada fun-nya. Kalau nggak ada fun-nya, gue nggak mau. Benar. Akhirnya sampai sekarang gitu, ketika sesuatu yang gue lakuin udah nggak ada fun-nya, gue mendingan berhenti. Pertanyaan. Nah, Silakan lanjutin dulu. jadi menurut gue, kalau di gue tuh siaran terakhir tuh sangat amat membekas karena ini adalah hal yang gue suka selama 20 tahun terakhir dan akhirnya gue sudahi. Iya. Gue bukan terlalu sayang sama brandnya. Enggak, gue sayang sama, Sama profesi profesinya. gue karena Iya. profesinya yang membawa gue sampai sekarang gitu. Setuju gue. Setuju gue. Pertanyaan. Dan Ya. si gue potong dulu. Funnya itu sih, funnya yang akhirnya lu memutuskan untuk ya udah deh,
cabut deh nggak apa-apa Iya. gitu. Udahan karena udah nggak ada funnya itu lagi. Udah nggak fun, udah kerja aja gue rasanya. Iya. Iya. Dan menurut gua, sorry banget, please ingat pertanyaan lu. Karena yang kedua adalah yang ruang lingkup kecilnya. Menurut gua, radio itu adalah salah satu produk yang susah dimatiin menurut gua. Karena kenapa? Karena semakin tinggi angka kesepian orang, semakin dibutuhkan radio. Iya, Karena radio itu nggak pernah bisa jadi media nomor satu. Betul. Atensi lu tuh akan selalu terbagi. Iya. Jadi radio tuh bisa lu dengerin sambil nyetir. Gosok. Iya, menggosok atau Iya. dengerin radio lain. Inception radio ya. Jadi bingung kayak, tadi gue bahas apa ya? Jadi kayak film Dono zaman dulu gitu, Iya, Mas. iya, iya. Dia makan nuklir adalah Iya. Nuklir di mana ya? makan nuklir. Gitu. Jadi menurut gua justru balik lagi ke yang awal, ini kesempatan yang bagus karena lagi masa senja. Iya. Gitu sih. Dan nggak mungkin senja selamanya gitu. Iya. Benar. Gitu sih. Kalau gue. Pertanyaan lo apa nih? Pertanyaan gue tadi, Pemasaran banget gue. lu tadi bilang di siaran terakhir itu rasanya udah kayak kerja. Gue mendengarkan siaran lo di akhir-akhir itu emang sucks banget sih. To the point that this Iya. couldn't be Rio Wicaksono yang kita tahu Iya. gitu kan. Perasaan lo gimana? Apakah lo, kalau gue sekarang rasanya udah kayak kerja. Iya. Karena gue cuma dikasih waktu 2 menit untuk ngomong dari opening. Ya kita semua tahu loh sekarang radio tuh ngomongnya cuma 2 menit. Dan harus lucu punchline-nya. Emang harus lucu? Harus lucu lah. Sekarang gitu, Pak. Harus lucu. Ah, iya. Makanya gue sama Marco tuh suka kayak, ini Marco cadel nih, dia selalu lucu. Gue lempar ke dia aja, pasti lucu kok. Gitu. Penyiar harus lucu tuh gila sih. Iya. Banyak lawak nyabu, masa penyantar banyak nyabu. Iya. Walaupun Anjing gak lu? walaupun apa ya lanjutan saya ya. Iya. Oh iya. Jadi- pressure-nya berat. Bener loh, sih, lucu tuh bener. Gue sama Marco rasanya udah kayak kerja sekarang. Cuma gue sama Marco tuh masih ada spark. Ya. Karena gue masih mencintai profesinya. Bukan sekedar gue ada di 87,6 Hard Rock FM. Dan itu tuh tinggal segini gitu. Lu waktu siaran terakhir masih ada gak segininya? Ada. Masih mau lu beginiin apa udah lu tep gitu? Mau lu matiin apa lu mau... Gue tuh orang yang harus kayak lo udah sih gitu. Siapa Jadi- yang gituin lu waktu itu? Ya akhirnya diri sendiri Oh, oke, gitu loh. oke, Maksud gue kayak dengan gue ngobrol sama orang segala macam gitu kayak anjing kayaknya udah ya gitu. Gue tuh hari ketika gue dan manajemen ngobrol, gue di jalan dengerin radio tuh lu cukup jarang karena gue ketika gue baru bangun nyetir, gue pengen dengerin lagu-lagu yang gue suka karena tuh ya mood booster dan lain-lain gitu. Suatu hari gue dengerin radio, gue dengerin OS waktu itu. Diputer lagu pertama kali gue siaran on air untuk pertama kalinya, yaitu The Jesus and Mary Chain Just Like Honey. Gue sampai parkir gue yang kayak Tua. udah kali ya. Itu pertanda tuh Pak ya Iya. jadinya ya buat Ini lo ya. lagu pertama kali gue siaran di MTV Sky waktu itu 2004 dari Minggu jam 6 pagi. Kasih tau dong MTV Sky itu apa? Jadi sebelum adanya Trax ada namanya MTV Sky. Itu dulu di dunia MTV itu cuma punya ada 2 radio, yaitu di Brazil dan Jakarta. Keren, ini Yoi. legend. Legend. Iya, beneran legend. Legend sebelah Jadi saya. kayak artefak ya, jadi kayak fosil. Jadi waktu itu gue ada feeling kayaknya udah ya, cukup ya. Maksud gue apa yang gue cari lagi ya? Gue semua jam udah gue checklist. Iya. Pagi, siang, sore, Iya, malam, sahur, siaran tahun baru, siaran lebaran, siaran Natal. Iya. Semua udah. Jadi kayak udah kali ya gitu. Itu kenapa jadinya gue bikin podcast. Karena gue sudah tidak segitu funnya siaran, jadinya gue butuh tempat main yang lain. Iya. Gitu. Ketika podcast gue juga udah gak ada funnya, gue juga akan gue berhentiin. Kalau gue jadinya harus ada funnya, itu yang gue pelajari dari radio. Kalau kerja tuh harus ada funnya. Jadi ya istilah kata kayak seklise, yang salah bukan hari Senin, yang salah kerjaan lo. Benar. Nah, Itu benar sih. itu Iya. dia. Soal podcast kan gue baru bikin podcast juga Pak. Bertiga. Tiga-tiganya ini adalah X Radio juga. Ada Genda. Ada Genda tuh dulu produser pagi pernah siaran juga di Sekarang dia masih kerja di radio kan? Motion. Udah enggak? Oh, udah enggak Tadinya juga? terakhir Iya, di RRI. Buset. Udah, Iya, Republik Rakyat. Radio Republik Indonesia. Salah. Gue ngomong apa sih tadi? Republik Radio. Rakyat Rakyat. apa? Oh iya. India maksudnya. Nah terus satu lagi adalah Mas Oki. Mas Oki itu dulu Ya. penyiar. PD-nya Prambors juga. PD-nya Prambors, siaran Top 40 dan lain-lain. Nah kami bertiga tuh punya akhirnya kan kalau podcast ada format podcast kan Pak. Iya betul.
akhirnya podcast kami itu formatnya radio, Pak. Iya. Jadi Kebayang. iya kan? Jadi ada bahasan ini di hari ini, bahasan ini di hari ini. Jadi kok ternyata nggak bisa lepas ya cara ininya, cara habitual gitu, Iya, iya, habitual iya. radionya gitu Iya, iya, iya. di podcast kami gitu, di Wacu-Wacu jangan lupa dengerin Nah. podcast Mas. Oh, bukan Rintik Seduh ya Pak ya? Hah? Bukan Rintik Seduh. Rintik Seduh saya itu. Oh iya. Sebenarnya. Jadi itu nomor 1 mulu kan. Iya makanya. Iya, itu. Rintik makanya. Seduh itu ya, Justru. kayak gitu. Tapi menurut kalian berdua kenapa radio sudah tidak fun lagi? Maksudnya lu dulu waktu pas masuk funnya sama sekarang Fun beda banget, dong? beda. Lu juga pasti beda dong Pak? Beda. Kenapa udah tidak fun lagi? Formatnya terus diubahnya cara kita ngomong dari yang dulu. Aku dulu pernah jadi produser Gita Bebita Randika Jamil di Trax. Itu mereka bisa ngomong 8 menit non-stop. Iya. Isinya cuma ketawa tok. Mhm. Ditegor sama BOD ketawanya Kak Gita. Itu ganggu banget sih, enggak gitu. Penulisan kita bagus. Jadi kalau misalnya bapak-bapak BOD bilang pendengar adalah raja, coba cek 2 kali kalimat itu. Mungkin bapak adalah rajanya, bukan pendengarnya. Ini enak buat di telinga bapak apa di telinga pendengar? Iya. Tapi kalau pendengar adalah raja, kadang-kadang rajanya bingung tahu. Gimana tuh maksudnya? Iya kan kayak orang ngikutin kayak misalnya ngomongnya adalah algoritma deh. Iya. Kita berusaha ngikutin algoritma, sementara algoritma ngikutin habit orang. Iya. Itu Iya. yang terjadi juga kan, kita berusaha serve si raja tapi rajanya akan pada akhirnya milih sendiri mau apa gitu. Makanya menurut gua pendengar adalah raja tuh rajanya bingung. Jadi kalau menurut gua pendengar tuh bukan komoditi atau bukan sesuatu yang untuk disembah sih. Pendengar itu adalah teman menurut Iya. gua. Yang emang butuh ditemenin itu Ya. tuh. Nah, itu tuh yang sekarang yang Hilang. akhirnya Nggak tersampaikan gitu loh, udah nggak relate juga. nggak tersampaikan, akhirnya mereka memilih untuk punya teman-teman baru. Iya. Jadi nyetir udah nggak denger radio, nyetir main handphone gitu. Iya. Gitu. Menurut gua ketika radio udah nggak fun juga salah satu triggernya adalah si radionya juga udah semuanya main aman gitu loh, nggak ada yang berani, nggak ada yang Itu. melakukan Seragam kan, Pak? kayak dulu gitu kan. Iya. Maksud gua lu ada beneran radio yang anak muda, Ya. ada radio yang misalkan kayak dulu Rock Weekend satu iya. metal, Iya. rock seharian bodo amat. Iya. Dulu Mas Teng ada apa Rhythm of Love yang Iya, Rhythm of jadi Love. orang tuh tahu kayak gue mau mencari lagu cinta-cintaan ya ini, Iya. gue Iya. mencari lagu yang rock ya ini, gue mencari pembahasan anak SMA ya ini. Jadi Iya. ada segmen-segmennya, ada kolam-kolamnya, lo terserah aja mau nyebur yang mana gitu kan. Dan ini dibuktikan sebenarnya, Pak. Sama salah satu radio paling belang. Ada 2 radio paling belang di kuping gua. Apa? El Sinta sama El Gangga. Belangnya Satu maksudnya? dangdut. Iya, Dangdut Dapoldar gitu. Nah. Satu lagi apa? Ngomongin bapak-bapak misu-misu Iya. sambil nyiarin traffic update. Iya betul. Udah. Oh, Nah, iya, itu iya, iya. belang loh itu dua-duanya dan Iya. lihat mereka sampai sekarang juga. Survive. Iya, karena Iya. udah jelas gitu. Iya, Curugnya udah jelas. Niche-nya ada beda. Niche-nya udah sama, niche-nya udah jelas, udah gitu nggak maaf ya, nggak kemarup. Iya, benar. Itu mungkin terpengaruh juga dengan market mereka kali ya. Kan kita juga suka di ini kan kalau misalnya meeting mingguan tuh umur kita pendengar radio ini adalah range-nya 21 sampai 35 dengan B ke A. Jadi kalau misalnya aku bisa ambil kenapa El Gangga dan El Sinta itu masih sangat strong sampai sekarang karena kelas B ke C di Jakarta itu lebih banyak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mau survive kayaknya ya kita harus Ganti nama jadi L depannya kan. iya. El Rumi lagi naik. Iya kan? Iya kan? kayaknya El Hard Rock gitu ya. Jadi kayak orang Meksiko El gitu ya kan. El Rock. Ya sih apa namanya gengsinya harus diturunin juga gitu. Kalau Oke. kalau kemarin pas gue meeting balik lagi 40 jam itu kan meeting gue ngasih guest tamu Ya. yang digital presentationnya oke, cuma menurut jajaran di atas ini kan Enggak. C gitu. POV dari kita yang penikmat dan pelaku, penikmat dan pelaku digital aku sama Marco. Kalau tidak diterima ya wes lah bang. Iya. Jadi sebenarnya buat para pemimpin juga ini ya harus mengurangi beban-beban yang nggak perlu ya sebenarnya betul. tadi ya. Ego dan lain-lain itu kan beban Iya, yang nggak perlu kan gengsi. jadinya kan. Iya, benar. Nah, Iya. gue pengen nanya ke kalian berdua deh. Kalian kan mencintai profesi ini. Iya. Yes. Gue belaga nggak cinta, sok cool. Ya, alias cepu ya. Kalian kan mencintai profesi ini. Ya.
rasanya cinta kalian bertepuk sebelah tangan tuh bisa di Anjing. ini nggak? Iya kan akhirnya kepentok cinta Iya, kalian betul. kepentok restu kan? Iya. Gue waktu itu ketika gue cabut dari Trax ya, misalkan dari MTV terus berubah jadi Trax itu kan gue menghabiskan waktu 9 tahun di radio itu kan. Tau gak lo gue cabut gara-gara apa? Kenapa? Trax berubah menjadi hits yang kamu suka. Gue yang kayak, sorry pak, jelek banget. Gue cabut aja deh. Itu zaman gue masuk. Karena Hits yang menurut, kamu sorry, suka. kalau gue masuk udah hits yang kamu suka, itu konsekuensi gue. Iya. Ketika gue masuk nggak kayak gini. Iya. Ketika lo berubah jadi kayak ya. gini, sorry banget, daripada gue jadi beban, tadi balik lagi kata lo mendingan gue keluar. Karena ini udah tidak sesuai dengan apa ekspektasi gue tentang brand ini. Ya. Anjing lo yang tadinya muterin tadi tuh Just Like Honey, Jason Mary Chain, jadi Iya. muterin Armada. Sorry banget. Emang Kecuali, ya maksud gue kan sampai Oh, ke iya, level iya, itu. iya, gitu. oke, Bukannya Kecuali- Armada jelek ya, Bukan Armada jelek. tapi memang Iya. secara branding gitu Beda, kan. Iya. Kecuali gue masuk udah ada Armada dan gue masuk, ya itu beda kasusnya. Iya. Karena ketika gue masuk nggak kayak gini, jadi ketika lo berubah, gue cabut deh. Ketika gue pindah pun juga tidak lebih baik juga playlistnya ke radio gue yang berikutnya, tapi ya gue nemunya atau gue masuknya udah begitu. Udah begitu. Jadi tadi kalau ngomongin cinta kayak, kamu berubah gitu, gue nggak mau lo berubah, mendingan gue cari cewek yang lain, emang gue nemunya mungkin udah beda banget sama tipe gue yang sebelumnya, tapi gue nemunya udah gini. Oke. Nah kalau Trax waktu itu berubah gitu Iya. kayak, anjing kok lo berubah sih, gue udah gak cinta lagi deh sama lo gitu. Iya. Bukan yang gue kenal gitu. Iya. Kalau lu gimana rasanya? Kalau cinta lu gue kepentok restu? cinta kepentok restu, cintanya bertepuk sebelah tangan kayak sekarang radio tuh nggak cinta balik sama gue adalah ketika gue dipindahin pagi sebenarnya ke jamnya yes dan dipotong jamnya jadi 2 jam. Itu berat di ongkos ya? Berat di fuck. Gue sih nggak mau sih Rumah gua siaran sehari 2 jam doang. Sejam. Iya. Kayak radio kampus. Kecuali kan. kayak lu pak jalan kaki. Iya, waktu itu ya. Lu kan jalan kaki kayak suku Baduy. Kampus jalan kaki. Kurang nyeker doang Dari anjing. mana Pak? Jalan kaki. Hah, jalan kaki kaget gua. Iya lagi bener. Iya. Ini berat di ongkos lah 2 jam Iya. doang. Itu kayak apa ya? Kayak apa yang aku pelajari di 9 tahun ke belakang tuh nggak kepake gitu loh. Terus aku harus 2 menit itu harus pack di jam-jam pagi itu kan jam-jam krusial kan. Hai. Seperti itu dan semua orang di belakang layar yang menurut gue penting kayak orang sosmednya, Ya. orang copywriternya, produser segala di-cut total. Jadi katanya teh mau berjuang tapi kenapa tentara-tentaranya dipenggal masing-masing gitu kepalanya. Perang macam apa yang akan kita menangkan kalau gitu Kang? Ibarat ketubuhannya tuh mulutnya dipotong tuh ya, Iya, copywriter, sosial media. Semuanya Iya, gitu iya. loh, hampir semuanya gitu. Terus gue sama Marco tuh sempet ngomong gitu. Ini jadi background kenapa 40 jam akhirnya serius ya. Iya. Oke. Karena kita emang pengen bener last fight dari Hard Rock FM. Kalau misalnya nanti Hard Rock FM amit-amit tutup, kita udah punya itu. Dan kemungkinan akan susah diinin sama radio lain. Tapi jadi tutup apa enggak sih? Wih, Gue kan nanya, gue kan nggak tahu. wih kencing. Katanya nggak jadi. Nggak jadi, akan diubah formatnya menjadi digital, which is gue nggak tahu kapan. Ya. Dan gue juga nggak tahu caranya gimana. Oke. Oh, hard rock kayak Rolling Stone diubah jadi digital gitu. Iya. Ini kan Rolling Stone jadi digital. Kayak gitu. Tapi kenapa sih, menurut analisa gembel lu berdua, kenapa orang radio itu nggak mau mengakui kayak iya kita lagi struggle, kita lagi mau bangkrut, ya udah nggak apa-apa, we are fighting. Anak kecil tahu apa? Ya. Anak kecil tahu apa? Ya kan dulu itu men, Trax tuh- itu men omongannya. Iya dulu kan Trax musiknya indie, kalau sekarang indie juga tapi indie denial. Bagus. itu dua tanggapan itu buat jawaban Anak dulu. kecil tahu, oh Itu. gitu. Lu gak akan pernah didengarkan lagi. Udah. Iya. Tapi maksud gue, lu kan mau bertahan nih, kita mau bantu. Kenapa lu nggak mau Lah, ini loh, ini. Kadang-kadang. Gengsinya kan juga mesti diturunin. Nah, itu, lu- beda susah. Kadang-kadang lu ngulurin tangan lu ditepak emang begitu. Makanya tadi gue nanya soal cinta. Iya, Lu kan makanya- mau ngulurin tangan kan karena lu cinta. Menurut gue makanya kan dari tadi di awal BOD-nya harusnya regenerasi. Nah, regenerasinya adalah orang-orang seperti apa? Seperti Danang, seperti Elo. Jangan buang body, lu juga. Iya, Gue gak mau ya jadi Kalau body. nggak mau. Gue kerja sama lo aja, Pak. Enggak. Lu mimpi Jadi gua kalau tuh tenggelam gue percaya. tinggal lompat. Iya. Lu yang tenggelam. Bener sih. Iya. Nah, orang-orang kayak lu kayak Danang untuk menjadi jajaran direksinya atau apapun, Wow. kantor, emang bisa bayar kalian? Nggak ada yang bisa.
Ya lo ditawarin sama Radio A untuk menjadi program direkturnya. PD. Mungkin lo mau. Lo minta berapa? 50 juta kali sebulan. Enggak, gue 120. Oh iya ya. 120 gue. Gue 45 masih oke Anak lah. kecil. Gue 45 masih oke. Tapi gitu seminggu nih. 3 kali aja. Dua harinya WFH, gue masih oke 45 juta. Tapi kalau misalnya lo ditawarin jadi PD, lo mau? Gue mau asal gajinya oke. Karena Gua juga menurut same. gue kayaknya gue bisa menyelamatkan deh. Kayaknya. Ini menarik. Gue kalau dulu jadi PD, Nah, gue lu akan mau siaran ngelamar lagi jadi kan? radio. Iya. Gue akan ngelamar jadi radio. Gue Lu udah mau siaran ngomong. lagi kan? Iya, Apa? benar. Iya, lu mau siaran lagi kan? Gue udah ngomong. Gue udah ngomong. Ada beberapa nama yang bahkan nih gue kasak kusuk di belakang. Udah beli aja. Udah, Beli Pak, aja. mendingan lo jadi bosnya, Pak. Iya, gua ikut. Gue bahkan gue siaran sama Rio. Gue bilang, lu kalau sampai jadi PD. salah satu yang Menjabat punya lah kuasa, gitu. BOD. Iya, nggak usah BOD deh, lu yang punya kuasa gitu. Gue berani, gue mau, gue di bawah lu untuk siaran lagi. Jadi, Masalahnya kan wanipiro jadinya. nah itu. Iya, orang-orang yang bagus-bagus pasti akan kayak lu berani bayar gue berapa? Iya, berani nggak ngambil resiko lagi di kondisi yang lagi kayak gini. Makanya tadi siapapun yang mau punya pengaruh, ini saatnya beli media. Kenapa? Karena ada satu media yang menurut gue dibunuhnya susah. Ini lagi kurang oksigen. Iya. Semua butuh waktu, Pak. Iya, semua butuh waktu. Iya kali. Iya kan? Iya. Gitu. Pembelajaran gue habis dari meeting, balik lagi meeting 40 jam, tuh gue jadi tahu hampir semuanya kenapa mereka itu kesusahan ngambil uang. Ini Anabel gue aja, Oke. analisa gembel. Analisanya Anabel. Analisanya Anabel. Jadi Woi, anjir siapa yang ngomong? Tukang sebelah tadi. Tukang sebelah. Tadi Anjir, lagi kan jadi disangka potong jadi keramik, kita. tiba-tiba break langsung gitu. Iya. Disangka jadi kita, Bre. Dia pakai clip on juga tadi. Iya, anjir. Kayak ini playboy kabel. Ngumpet-ngumpet di dalam mobil. Iya. Tapi suara yang di luar kedengeran anjir klip on. Nonton Pebble nggak atau Playboy kabel kali. Nggak tahu ya. Playboy kabel. Nonton deh. Kuya-kuya tuh. Iya. Iya. Sekarang lebih ke Playboy kayak bukan kabel ya kalau sekarang. Emang playboy yang punya kabel, Pak. Iya. Tadi aku lagi ngomong apa ya? Ini Analisa gembel. pelajaran. Iya. Pelajaran yang aku ambil adalah pertama mereka tuh nggak tahu kalau radio itu sangat dinomor sekiankan sekarang sama klien. Oke, ya. Jadi Itu fakta. harganya masih sama Iya. yang dia jual. Yang Dan red card radio tuh nggak murah loh. Bener. mahal Nggak banget. murah. Mahal banget. Iya. Mahal banget Iya. sekali spot, apalagi talk show, Iya. Nggak dia. murah. Sedangkan banyak ya kayak podcast gitu ya yang bisa menawarkan contoh harganya lebih murah sama medianya berbeda dalam artian kalau radio kan lu sekali tayang hilang gitu ya. Iya. Kalau podcast kan Direkam. lu direkam dan ada terus gitu. Selama episodenya lo upload ya iklannya masih bisa lo terus dengerin gitu. Dan kan. yang penting niche-nya jelas, Pak. Iya betul. Iya kan? Iya, jadi target marketnya sesuai gitu. Gue kalau jadi bosnya radio, penyiar-penyiar gue nggak boleh bikin podcast anjing. Lah, kok Enak gitu? aja lo. Ya masa lo ngetop di tempat lain kan gue gaji lo per bulan. Enak Tapi aja kan beda lo. media, kalau orang bilang gitu, kan beda media. Gue bikinin tempatnya. Oh, jadi Pak, jadi lu duitnya? mengakuisisi dia. Gue karyakan mereka sebagai podcaster Iya. di dalam perusahaan gue sendiri. Oh, iya benar. Jadi ketika banyak sekarang contoh kasusnya ketika banyak penyiar yang di radionya biasa aja. Ketika dia bikin podcast meledak. Ya. Iya. Jadinya orang mengenal dia dengan podcastnya bukan Podcaster. dari radionya. Iya. Nah kalau gue jadi bos radionya, gue sebel dong. Iya sih. Anjing gue yang ibaratnya mengorbitkan lo, kok lo panennya di tempat lain? Iya, Gitu. masuk Kalau gue akal jadi bos sih. radio, gue larang. Tapi kalau gue jadi penyiar gue dilarang, gue keluar. bagus. Iya. Tapi mungkin mereka nggak mau ngelarang juga karena nggak ada ininya, Kak. Bukan, ini tuh akan ngikut sih, Iya. asal tujuannya jelas. Gue pertama kali bikin podcast nggak ada di dalam otak gue akan mendapatkan uang dari sini. Enggak, maksud aku kalau misalnya bosnya Heeh. ngelarang si penyiarnya itu, terus Iya. penyiarnya bilang, kamu berani bayar aku berapa? Bosnya nggak bisa ngomong apa-apa karena dia nggak punya uang, makanya dia nggak ngelarang. Nggak kan? perlu dibayar berapa, tulis aja di kontrak. Nah itu, Lo nggak boleh siaran atau Cocok bentuk jadi audio di tempat lain dalam format atau media apapun. iya. Oh, wow. Lo nggak akan baca juga kan di poin nomor 7, nomor 8 lo nggak akan baca. Nggak baca. Iya. Enggak, Iya. Iya, Jadi terus ketika Danang punya podcast Kenang, iya. nggak boleh. Ada nih, anjir. Anjing gue nggak baca. Jadi ini tulisan semua dibalik ya. Iya. Bawah. Iya. Anjir kan
Di italic Bolak-balik. miring apa fontnya kecil gitu Iya. kayak ada. Nggak boleh ada podcast. Wah, saya semi buta, Pak. Iya. Itu kalau gue jadi bosnya, gue Itu masuk larang. akal sih. Itu masuk akal sih. Heeh. Tapi kenapa lu menganggap podcast itu harus dilarang? Maksudnya kalau misalnya lu punya karyawan, Ya. penyiar, terus mereka punya podcast, kenapa emang? Apakah kamu takut? Karena harapan kalau gue sorry gue potong. Ya. Karena harapan untuk ya udah kalau podcastnya dia besar, nanti kita kan juga bawa ikut besar. Nggak ada. Enggak udah. Nggak ada. Apalagi kalau podcast itu dibuat berdasarkan kekecewaannya. Iya. Ya udah. Lo retaliation, lo pembalasan gitu ya. Iya. Wah, hasilnya akan lebih bagus yakin. Iya. Tidak Pasti. semua orang kayak Dave Mustaine kan, Pak. Iya. Di bawah Metallica gitu Iya, enggak kan? Megadeth bikin. Enggak. Iya. Gue juga ceritain bokap gue itu. Iya, gue diceritain kakek gue. Gue tuh Tapi- lahir barengan nama Jasa Tindik Bibir Bergaransi. Tahu nggak siapa? Justin Bieber. Jasa Tindik Bibir Bergaransi. Inilah kenapa radio bubar kan? Iya. Orang-orang kayak gini udah jokesnya. saatnya nggak siaran. Iya. Kalau gue jadi bos juga, gue taruh di jam sahur aja. Aman lah. Aman. Itu orang pada lahap makanya gua Iya. marah soalnya. Iya. Bisa aja gue. Iya. Pertanyaan, Ya. tadi ada yang nelpon gue katanya, ini saya Sarah dari Cipayung gitu. Oke. Dia nanya untuk Danang dan Rio. Ya. Yang lu kangenin dari rutinitas di radio? Yang gue kangenin dari rutinitas di radio, nongkrongnya. Ih sama banget lagi. Maksudnya gue tuh nggak bisa memungkiri semua pekerjaan gue atau apapun yang gue lakukan hari ini itu bisa dibilang benang merahnya dari radio gitu. Hai. Maksudnya ketika gue podcast ilmu-ilmu siaran gue pakai. Iya. Ketika gue bikin tempat apa restoran F&B dan lain-lain, orang-orangnya yang entah jadi DJ-nya atau apanya itu semua orang-orang yang gue kenal dari radio. Iya. Walaupun bidangnya cross ya, mereka musisi segala macam, tapi semuanya gue kenal dari radio. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dulu radio yang gue kenal ketika gue baru masuk adalah radio itu tempat nongkrong. Iya. Makanya Prambors juga punya istilah mangkal, Benar. mangkal kan nongkrong. Nah sekarang udah kagak ada yang nongkrong. Iya. Tongkrongannya bubar, nongkrongnya di tempat lain Iya, gitu loh. hujan. Nongkrongnya di podcast. Nongkrongnya di podcast orang. Kayak istilah kata kayak sekarang kalau di gue ya, teman-teman gue udah nggak ada yang nongkrong di Kemang gitu. Nah ya kayak gitu radio. Tapi tetap mahal gitu kan sewa di Kemang. Iya. Oh my god, it makes sense. Masih merasa Kemang tuh keren, anjing keren loh, orang gitu banyak bule apa ini segala macam. Udah kagak, enggak, udah nggak banjir. keren. Banjir, udah nggak ada. Iya. Udah Jadi nggak ada. nongkrongnya tuh udah nggak ada menurut gue. Itu yang menurut gue menjadi apa ya, menjadi Esensial. soul-nya radio, menjadi jiwanya radio, nongkrongnya. Ketika udah nggak nongkrong, ya udah, lo rasanya kerja doang kan. Nongkrong. Ngomong cuma 2 menit segala macam. Menurut kamu kenapa lu udah nggak nongkrong? Iya, udah. Tongkrongannya udah nggak asik. Kenapa udah nggak asik? Ya mulai hitung-hitungan soal duit, Fuck. Iya. ya nggak? Iya. Mulai ada orang yang kayak bosi banget, ngatur banget. Ya karena pun dia juga di press, bukan salah dia juga. Iya. Tapi ya kurang lebih gitu tongkrongannya udah nggak asik. Perasaan dulu gue mau nongkrong sampai jam 3 pagi ngomong panjang lebar segala macam boleh, kenapa sekarang nggak boleh? Iya. Gue dulu mau nyolong-nyolong lagu apa segala macam karena emang lagi ada momentumnya segala macam boleh. Sekarang Sekarang kenapa udah lagu lo sama banget sama tongkrongan sebelah? Iya. Apa bedanya tongkrongan kita sama tongkrongan sebelah? Gitu menurut gue. Udah nggak ada unique selling point-nya jadinya. Penyiar, unique selling point lo adalah penyiar. Penyiar lo aja lo batasin ngomongnya. Udah gitu sekarang kan juga hampir seragam kan, Pak? Iya. Iya. Jadi makanya penyiar-penyiar lebih bagus di podcast karena akhirnya mereka menjadi diri mereka sendiri, termasuk gue. Gue kalau misalkan, gue yakin gue kalau didengerin secara radio dan di podcast, gue adalah orang yang berbeda. Di podcast gue ngehe apa ini segala macam, di siaran gue nggak segitu ngehenya lagi. Di Karena podcast nggak tuh Rio bisa. yang gua denger dulu Iya. di podcast. Iya lagi itu yang gua Iya, denger gue di siaran BKM. malam di klub saya apa segala macam, itu yang ada sekarang di podcast gue. Iya, iya. Kemarin ketika gue siaran pagi segala macam, itu bukan diri gue sepenuhnya. Itu profesional Rio. Iya. Makanya udah nggak nongkrong. Ini resiko yang gue ambil sama Marco sih pas gue siaran di pagi ini karena gue tahu nih radio kayak aduh udah makin gak jelas deh. Jadi hal riskan yang kita ambil adalah mau ngomong apapun silahkan on air kecuali ngomong mau itu ada. Ini Itu digabung, sama itu KPI digabung. kalau nggak salah kan episode ini kan. Disupport sama KPI kan. Iya. Jadi aku sama Marco tuh ya udahlah pertama kita cuma dikasih waktu 2 jam. Terus udah gitu ada live tapping. Ya. Ini tuh 40 jam nih yang 2 jam ini.
Yang siap maksud gue di masa lu Program yang siaran 2 jam ini ini. dijadiin 40 jam. Iya. GMHR. Jadi might as well kalau radio gituin kita, ya kita juga gituin radio. You jangan larang kita. Kalau you mau melarang marah depan kita, lu maki-maki gue sama Marco, gue tunggu sampai sekarang. Tapi nggak, gue bencinya the fact that they are all being a yes man to one man. Itu kayaknya aku setuju sama kamu kalau belum ada regenerasi kayaknya. Aku juga setuju sama kamu. Cuma aku lupa soalnya tadi kamu ngeliat aku jadi ngeblank. Itu doang yang diingat anjir. Aku tadi lupa. Bukan gue yang ngomong loh, tuh orang. Iya, ngomongin soal regenerasi juga menurut gue regenerasi dari penyiar-penyiar juga jelek lagi. Dalam artian gapnya dari era lu segala macam apa yang sekarang baru-baru itu jauh banget, nggak ada tengah-tengahnya gitu. Gimana coba explanation. Gimana. Nggak tahu, karena mungkin orang-orangnya udah terlalu tidak menganggap radio atau penyiar itu adalah sesuatu profesi yang Serius. Penting. Yang serius. Iya. cuman jadi batu loncatan aja gitu. Gua tuh ketika ditanya sama bos gue dulu kayak kenapa lo pengen jadi penyiar? Ya karena emang gue pengen siaran. Iya. Sedangkan sebelah gue kayak gue pengen jadi artis. Gue pengen kenal sama banyak selebriti, gue pengen masuk TV, gue pengen apa enggak. Kalau gue emang pengen Same. di radio aja gitu. Itu emang tujuan gue. Waktu itu bos gue ngomong apa? Ngapain lo cuma kerja dari radio dong nggak ada duitnya. Lo potong kuping gue lo nggak akan kaya dari radio. Ya bener sih memang. Ya memang. Tapi kan Secara tidak langsung kan kaya gitu. di tempat lain pak. Iya kan? MC, Di tempat lain. Iya kan? Nah. Iya. Lo apa yang lo kangenin tapi ngomong-ngomong dari radio? Dari tadi kan lo belum jawab. No, gue tuh orangnya nggak begitu nongkrong. Iya. Enggak, sorry, gue tuh nongkrong banget. Yes. Gue tuh extrovert abis. Wih, gila. Rio ngajarin nongkrong siapa? Iya. Gila. Kan Danang 10 tahun di atas gua umurnya. Iya. Kok bisa ya? Yang gue kangen dari radio, belangnya sih Pak, bener kata lu. Jadi lu bisa jadi ibarat One Piece. Satu kapal itu pasti seragam semua tuh sama Ya. satu itu tuh beda sama kapal lain dan itu bikin itu seru gitu. Ya. Dan itu yang gue kangenin kerja di radio bahwa gue tuh anak Prambors, attitude gue jadi harus begini, jadi ngebentuk karakter orangnya juga dan itu Ya. menarik banget sih. Ya, Sama ya. satu lagi adalah hadiah dan makanan gratis Dan tiket konser nggak pernah bayar. dan tiket Iya, dan iya, iya. anti tilang. Oh, Oh iya, punya iya, kartu anti pers. tilang punya Iya, kartu iya, pers. Benar. Kalau gue jalan kaki gue lewat jalur busway. Tin. Pelanggaran kedua nih guys. Kartu tekan nih. Gue tadi mulai khawatir lagi pas gue ngomong nanti di delete aja ya. Gue mulai kayak Di delete Lu tapi takut- dikirim ke Hard Rock nanti lu 40 jam. Itu jadi bumper lo. Jadi TOH-nya gitu. TOH-nya lo. Tiap ganti kayak- jam gitu kan ganti kayak tabung. jingle, Iya. jingle. Iya. Kayak Iya, jingle, jadi kayak bumper. jingle. Lu takut ngomong gitu gara-gara disantet. Sambil aja. Tadi Karyo sempat ngobrol Ya. tentang penyiar, Regenerasi. regenerasi penyiar lama dan penyiar baru. Ya. Belum dijelasin nih penyiar lama, penyiar baru bedanya itu seperti apa Kang? Kualitas Beda sih. gaya siarannya atau beda kualitasnya? Kayaknya beda dari kualitasnya deh. Nah, gue tuh diajarkan pas lagi training tuh gue adalah personality DJ dalam artian ya lu siaran itu sesuai dengan personality lo. Kalau lo nggak lucu, lo nggak perlu ngelucu. Hai, Kalau lo nggak bisa ngomong bahasa Inggris, lo nggak perlu ngomong bahasa Inggris di on air. benar. Emang pendengar lo bule? Nggak juga. Ya. Kalau lo orangnya tidak segitu into olahraganya, ya ngapain lo bacain berita bola? Personality DJ, jadi apa yang lo suka itu harus lo keluarin ketika on air. Nah menurut gue penyiar yang zaman sekarang, no offense juga, dalam artian mungkin sekarang lebih relevan seperti ini. Itu lo bunglon aja gitu. Iya. Lo tadi tuh lo dituntut lucu, tapi lo juga dituntut untuk ngasih berita Info. tentang sepak bola. Misalkan walaupun lo juga orangnya nggak bola sama sekali, lo juga harus bisa menginterview orang segala macam gitu-gitu, harus bisa menjadi semuanya. Nah jadinya skill ini bisa, lo semuanya bisa, cuman setengah-setengah aja semuanya. Nggak Iya, nggak ada ada yang spesialis ya, Pak? nggak ada spesialis ya, nggak ada yang jago di bidangnya gitu. Dulu kayak gue inget dulu tuh Lembu siaran sama Bekti. Dikasih artis bule gitu kagak ada yang bisa bahasa Inggris. Seru Karena banget. emang bukan mereka jagonya di situ, tapi mereka lucunya lucu banget. Iya.
Ada penyiar yang nggak lucu juga ada. Emang salah? Ya nggak salah. Kan salah. penyiar bukan pelawak. Lu bahkan nih Dendis itu. The Dendis. The Dendis. Keren. Betul. Dulu. Ingat ya, Penyelamat dulu. macet Jakarta, The Iya. Dendis. Nah, kami berdua sadar bahwa itu sudah dulu. Iya. Tolong di-delete ya. Nah, The Dentist dulu itu juga akhirnya secara konsep nggak ngelucu. Iya. Kita tuh apa? Muncrat maaf. Kita tuh bercanda. Nah kan ketika nongkrong lo bercanda-bercanda sama temen gitu Iya, kan? funny and fun itu udah Beda. beda. Oke. Betul. Iya, jadi nggak, nah itu maksudnya si personality-nya nggak digali, secara teknikal juga, maaf ya, gua tuh masih ngelihat Mas Darto tuh, gua masih ngeliat Mas Darto itu pemanasan sebelum siaran, Ah, iya, gitu. iya. Jadi gua pribadi ya melakukan hal yang sama. Ya. Dulu tuh di Trax sore penyiarnya adalah Karina Sugarda. Menurut gua salah satu penyiar single DJ terbaik yang pernah gua dengarkan dan yang pernah gua kerja bareng. Apakah dia yang lucu? Enggak. Dia amat sangat informatif. Bahasa Inggrisnya bagus. Pilihan lagunya juga dia boleh disesuaikan dengan moodnya dia. Itu yang menjadi kekuatannya dia. Apakah orang dengerin dia ketawa-ketawa? Enggak. Apakah orang betah dengerin dia? Betah, karena emang speciality-nya di situ gitu. Yang lucu-lucu mah ada ntar malam. Jamnya tadi tuh Lembu sama Bekti atau enggak Kemal sama Taufik. Atau enggak pagi lucu-lucu. Sore orang udah mumet kali di jalan gitu. Iya. Kasih yang chill-chill aja mungkin masuk gitu. Jadi ada specialty-nya. Sekarang tuh menurut gue semuanya bias aja. Nah, iya nyampur. Iya. Ini sama kayak lu pengen usaha FYP, teman-teman. Iya. Lu kalau sama semua lu nggak akan FYP, kecuali Iya. kalau lu niche, misalnya lu bikin konten makan bubur pakai bibit anggrek gitu Nah, misalnya. tiap hari lo bikin. Iya, pasti Iya. FYP Jadi. jadi. Tapi berani nggak bikin terobosan itu yang Iya. harus dipertanyakan. Iya. Mungkin 1-2 bulan gitu mah view-nya cuma atau likes-nya cuma 15. 15 Iya. emang kayak Iya. gitu, tapi jangan langsung nyerah, jangan langsung Iya. enggak, gua kayaknya enggak gini nih. Sebenarnya kan kalau soal yang itu udah diajarin juga sama radio. Lagu lu nggak suka, ntar lu hummingin di kamar mandi, kenapa? Iya. Karena diputerin terus. Iya, betul. Intinya tuh itu. Karena terbiasa jadinya. Karena kan? terbiasa, gitu. Iya, itu iya, yang itu yang menurut gue juga udah hilang sih. Taji untuk membiasakan diri lo ke orang lain tuh juga udah nggak ada di radio sekarang. Emang keseragaman Iya. itu sih Pak lagi-lagi. Nah, ketika misalnya radio tadi kita udah ngomongin cukup panjang, menurut lo ada nggak hal yang bisa menggantikan radio, bisa tergantikan gitu? Gua nggak. Gua Nggak ya? Nggak. Gue ngelihatnya radio itu one day akan jadi piringan hitam. Jadi orang yang mencintai radio itu akan, kalau bahasa sekarang itu anaknya skena ya. Dan kayaknya kita harus menerima fakta bahwa one day kita akan menjadi salah satu hal yang dinikmati, let's say di Gudang Sarinah gitu, kayak yang kayak gitu-gitu loh. Dengan medium yang berbeda, Dengan tapi medium, formatnya masih radio. masih radio. Iya, iya, iya. Kayaknya emang harus seperti itu selama penikmatnya masih ada, selama penikmatnya itu masih bukan anarkis, apa sih namanya, fanatik. Fanatik. Pendengar Militan radio gitu, tuh masih militan militan ya. banget sih, dan gua rasa mereka sih yang paling terpuruk tuh Pendengar-pendengar. fans kamu yang Iya, waktu iya, iya. zaman-zaman di MTV Sky, terus fansnya The Dendis, Iya. pasti mereka hancur banget ketika The Dendis bubar atau karyonya tuh cabut. Cuma yang mau bagaimana kakak-kakak, karena sekarang yang menguasai pasar kan adik-adik kita nih. Jadi mau nggak mau selera yang di atas dan selera adik-adik harus ketemu di tengah supaya tidak clash, supaya nggak egonya tuh nggak kemana-mana. Berarti kalau dibungkus ini tuh sebenarnya semua terjadi karena ego. I might say yes. Bisa Ego. jadi. Iya, bisa jadi. Ego siapa? Yang Bisa jadi ego. Itu. inilah kenapa dia jadi Bisa legend jadi, 20 tahun. jadi kan. ego. Gue tadi masih mikir tuh. Radio kok begini ego? Iya, parah ego. Iya kan. Enggak, jangan bikin ini jadi punchline. Gak usah lu cut. Harus Jangan, usaha jangan. lagi, jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Tadi apa ya? Kamu belum jawab tahu? Apa? Medium ini menurut kamu tidak ada? Enggak, dia bilang Udah. Iya. udah. Kan udah dibilang, gue bilang bahwa radio ini susah banget dimatiin sebenarnya karena Iya, iya. semakin banyak orang kesepian, semakin banyak butuh radio.
Karena sorry. kenapa? Gue tuh mulai kayak ngapain sih gitu ketika apa? Tren stand up comedian menjadi penyiar, kayak lu ngapain sih di lahan gua? Lu nggak bisa siaran, coy. Lu lucu, iya itu yang akhirnya menjadikan penyiar tuh harus lucu. Iya. Karena dibiasakan hiburannya itu mencapai Lucu level saja. keberhasilannya. Itu dilihat dari ketawa lucu. Kan lu kayak misalnya gue menjadi penyiar informatif gitu, lu ketika tahu sebuah fakta atau sebuah berita yang baru dari gue, itu kan juga sebuah achievement. Lu tidak ketawa, tapi lu menjadi, oh iya juga ya ternyata tanaman ini faktanya adalah apa gitu, lu tahu dari gue. Tapi itu tidak tidak seberhasil ketika lo membuat orang tertawa. Iya sih. Iya gitu, gue yang waktu pas, ini kenapa stand up comedian pada migrasi ke radio, itu gue enggak lagi. Kagak di training lagi, anjing. Itu pelanggaran. Maksud gue itu tuh. Kalau aja mereka di training, karena kan mereka punya speaking skills yang bagus ya. Bagus, betul. Iya, jadi ada training yang proper. Gue sih akan makin, wah kami para penyiar harus marah belajar. Betul. Iya kan, marah belajar. Maksudnya nggak di training. Nah itu. Iya Pak. Jadi ya semuanya kayak ya udah deh. Karena dia angkanya bagus ya udah. Jadi kayak cuma bener-bener dagang aja. Angka ketemu angka aja udah. Iya. Dan harapannya akhirnya nggak tercapai. Angka udah keluar terus ya udah. Akhirnya merembet kemana-mana. Ngelihat dari jumlah followers, anjing. Iya. Itu. Gila sih. Tapi ini agak kontradiktif juga dengan at least pernyataan gue tadi kan, we have to mencampur aduk, kita harus apa sih namanya, jadi lupa gue, kita harus Weh, anjir. Brengsek. Tukang lagi break emang suka begitu. Anjing. kita harus melihat market juga apa yang Kan mau inget. Makasih Pak Tukang. apa yang dibutuhkan sama market. Iya. Apakah mungkin itu salah satu cara yang di atas untuk meletakkan stand up comedian menjadi penyiar without any kind of training? Apakah itu salah satu dari cara mereka untuk Menaikkan lagi gitu. lagi? Gue merasa sih sebenarnya nggak apa-apa untuk lo naruh tadi stand up comedian atau siapapun itu ya. Tapi ya itu di training. Iya. Gitu loh, karena kan menurut gue lo ngelawak stand up comedian atau siaran itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, betul. Ketika ada penyiar yang lucu banget disuruh stand up, belum tentu bisa juga kali. Iya. Begitupun sebaliknya. Jadi itu tuh instan-instan itunya tuh yang menurut gue sekarang kebiasaan jadinya. Itu instan bener. Iya kan? Baru kayak berapa bulan. gini kan Pak, bukan berarti gitu loh. Iya. Kayak bukan berarti dia bisa ini terus sama-sama ngeluarin suara dari mulut nih. Iya. Gua iniin deh gitu. Sama ini mah. Ini kan beda kali. Iya. Walaupun menurut gue juga lagunya President of United States of America, Video Killed Radio Star, sedang terjadi sih. Tapi si radio starnya juga menjadi video star Nah, gitu. iya, jadi lo juga di sosial media aktif dan lain-lain gitu. Jadi ya lo nya tidak terbunuh, tapi mungkin ada orang-orang di luar sana yang berprofesi sebagai penyiar aja dan tidak sosial media savvy, terbunuh. Iya. Iya. Kan maksudnya video kan nggak cuma dari TV ya, dari handphone pun juga udah video kan, TikTok segala macam juga udah video. Jadi kalau dilihat dari atas sampai bawah emang harus adaptasi, kalau nggak jadi dinosaurus itu. Iya, intinya sih Itu itu dia, sih. Jo. Ya kayak Nokia gitu loh, lo nggak ada salahnya, tapi Kayak Tupperware. lo nggak adaptasi aja. Iya. Nokia, Kodak gitu kan jadi kayak maunya begitu ya. Adapt or die jadi gitu kan. Adapt or die. Mau nggak mau. Iya. Menurut bapak-bapak cara beradaptasinya gimana nih sebelum kita closing? Adaptasi. Nah, ini panjang banget lah. Ini itu Dalam 7 detik. ada yang kalau di gue ada yang memang lo berusaha buat menjadi relevan. Aduh, Itu kan aku nggak- bahaya ya itu ketika lo aku- trying too hard. Nanti jadi pura-pura kan, Pak? Nah, kalau di gue, maksud gue gini, podcast gue itu mayoritas pendengarnya itu adalah Gen Z. Ya. Apakah topiknya gue sesuaikan sama Gen Z? Jelas tidak. Jadi gue sih adaptasinya caranya gimana ya? Ya true to yourself aja sih. Karena ketika lo berpura-pura kayak, aduh gue harus mesti ini, malah kedengarannya palsu pasti. Kalau gue ya, Iya, mungkin aku orang setuju. punya cara yang lain juga. Gue setuju. Kalau misalnya lu terlalu maksa buat relevan, sebenarnya itu wajar banget kan, Iya. karena kan kita sekeliling kita teknologi digital semuanya serba cepat, attention span jadi menipis apa segala macam. Cuma gue pernah nonton nih bang, talk show-nya Ellen DeGeneres.
Oh, pakai payung nggak dia tuh? Ellen DeGeneres kan? Aduh, pantesan Nggak dikat pakai ya. payung deh. Mengerti kan teman-teman sekarang kenapa radio bisnisnya agak goyah. Iya. Payung DeGeneres kata. Dari 2015 Dari ternyata 2015 ternyata goyangnya. menjamur. Atau dia berbahaya? Atau dia berbahaya? Nggak dengerin orang. Bodo amat. Tujuan harus sampai. Anjir. Polisi India tuh. Apa sih si Hujan Deres itu bilang, dia tuh juga pernah mengalami yang namanya identitas krisis kok. Mungkin radio juga bisa nonton orang-orang yang di atas radio tuh pengen nonton talk show Ellen DeGeneres itu, dia bilang dia tuh berusaha sangat keras sekali untuk menjadi relevan, untuk menjadi Gen Z lah, untuk menjadi sesuatu yang baru, inovasi terus setiap hari, karena dia kan seorang host, seorang author, seorang aktor, seorang inilah lilulala di dunia entertainment yang face-nya cepet banget gitu. Satu hal yang bisa gue ambil dari Ellen DeGeneres adalah lo akan selalu relevan kok kalau lo mau relevan ke diri lo sendiri. Jadi let's say kalau radio jujur ke diri lo sendiri, kalau lo memang tempatnya sudah bukan the top of the mountain, ya udah sih Kak, kamu kan juga bisa di lembah gitu loh. Kalau di Fresh itu kan ada lembahnya, kamu juga bisa di situ untuk buka warkop atau memberikan kebutuhan-kebutuhan orang yang masih mendengarkan radio begitu fanatik. Iya betul. I think so. Analogi lu bagus juga. Analogi Waduh. sayang. Kalau analogi sakit. Aduh. Kata orang, aku gak pernah kayak gitu, dosa. Terus. Anjir. Biar digali. Biar digali lagi. Soalnya biasanya itu tapi kan. Iya. Gitu terus tapi. Ya. Iya deh, terus gimana sih? Tapi analoginya dia menarik. Tadi adalah nggak di puncak gunung lagi. Nah ini nih, untuk lu naik gunung yang lain, lu harus turun gunung dulu. Lu nggak bisa lompat, gitu nggak bisa. Kecuali lu Homelander ya. Jadi Tolong GTA kali, Iya, cocok kan. roket deng. nggak bisa kan. Jadi untuk bisa naik gunung yang baru, lu harus turun gunung dulu. Nah turun gunungnya itu ya juga harus gracefully. Iya benar. Nah berarti Berarti pertanyaannya kapan keluar? Ya pertanyaan apa nih? pertanyaan buat dari lo. kita buat lu. Jadi kan kalau orang mau pindah gunung tuh nggak bisa, harus turun dulu. Jadi Iya. pertanyaannya kapan keluar? Lu kan sekarang ada di 2 gunung kan, kayak sosmed, radio, sosmed. Setelah 40 jam keluar nih. Wow gila. Gimana nih? Aduh. Katanya setelah 40 jam keluar, Pak. Iya. Ya udahlah. Habis 40 jam. Ya udah jadi ya. Ya, deal. Iya. Deal. Deal. Nah, sambil lu deal, Bener ya? jawaban gua lanjutin. Berarti Anjing, gua kan belum closing. Gua tadi dihipnotis sama Om. Ya lo mau suami orang. iya, barusan lu udah kita bayarin apartemen loh. Kali batas ini nggak apa-apa lah ya. Iya. Nah, sama satu lagi berarti caranya buat adaptasi adalah ngedenger, intinya itu dulu. Ngedenger, dengan ngedenger berarti otomatis kita akan diem kan. Diem dulu aja, diem. Jangan gerasa gerusuk dulu menurut gue. Walaupun ini sulit ya, ini kan omongan netizen ya bisa dibilang ya. Iya kita udah netizen jatuhnya. Iya kan kita netizen kan. Kita udah nggak di industri ini. Iya, jadi gue bisa apa lagi selain ya udah yuk ngedenger lu. Ya. Cara ketemu di tengah kan adalah dengan ngedenger. Enggak lu lagi ngomong dia juga punya ngomong. Ya. Ngomong tuh bukan berarti dari mulut doang, kepalanya ngomong, egonya ngomong gitu. Jadi emang ya udah itu cara menyadari sesuatu juga kita tidak di puncak gunung lagi adalah dengan ngedenger kan. Cocok kan Danang PD, gua Aspidi gitu cocok ya. Enggak, gua mau jadi security. Apa sih? Buat alam gaib gua akan. Banget sumpah. Tapi ikut RUPS. Iya. Ya kan RUPS asal security. Iya. Gimana Iya. sih? P-nya kan pengalaman goib. Iya. Tapi lu pernah kena KPI nggak? Pernah lah. Gua pernah. Apaan? What is your case? Gua pernah ngomong on air. Kata-katanya adalah jadi waktu itu Oke, gue tahu deh ini. gue pengen ngomong mewek. Jadi waktu itu Michael Jackson di tahun dia meninggal. Iya. Gue lagi pacaran sama waktu itu mantan gue suka banget sama Michael Jackson. Keluar film Is This It? This Is It. Itulah. Ngomong nih gue siaran. Lu nonton film This Is It? Is This It belum gitu? Is This It? Partner misalkan lo gitu partner gue. Belum gue. Lu udah gila. Sedih banget. Kata-kata sebelumnya cewek gue. Jadi cewek gue sampai Waduh.
Cewek gue lagi kata-kata sebelumnya. Cewek gue. Yoga berarti kan. Iya. Sampai kan. Apa gini? Atau kayak gini ya? Ya kan berarti kalau sampai kan Iya. menuju Iya, lah. iya. Iya. Sampai, iya. Benar. Iya, jadi ya itu cukup lumayan menggemparkan. Jam 5 sore. Jadi Aduh. orang-orang, untungnya waktu itu belum sosial media, jadi pada WhatsApp kayak, wah ngomong apaan lo, wah aduin KPI lah, wah gitu-gitu. Kalau di sosial media sih kelar gue. Itu serunya radio dulu tuh Iya, live. Terus kita Iya. juga ada waktu untuk berpikir karena panjang kan. Iya. Kalau kamu KPI gimana? KPI beberapa kali lah di radio pernah, di yang media lain juga pernah. Kalau di radio tuh kan kalau Mas Dar Top 5 itu kan rekaman ya. Ya, Jadi itu lu bertiga mah Gilang ya, Gilang Gomblo Hen. awalnya Iya, berdua, terus iya. bertiga, terus jadi berlima kan. Iya. Nah, itu ada satu kelepasan, ada pantat, pokoknya area pinggang lah. Mhm. Itu nggak keedit Oke. dan itu lucu aja gitu. Jadi ya udah nih hari ini di rerun, kan ada rerun yang kemarinnya itu baru dibenerin. Jadi nggak langsung diiniin. Oh, tapi sempat dapat teguran. Iya ditegur, terus ya udahlah mau gimana, namanya juga manusia bikin salah kan. Iyalah. Ya kan masa KPI nggak bikin salah juga, ada kan Iya, salah. ada. Nah pertanyaan yang negor KPI siapa? Nah, Iya kan? wah. Diedit dong. Waduh. Jangan dong dibikin jadi short dong. Iya. Bikin short dong. Lu jadiin ini Edit aja apa Iya, tuh, iya. apa bumerang. Iya. Eko. Efek eko gitu Diedit kan. dong, Iya. diedit Enggak dong. Diedit Iya, ya, iya. diedit. Jadi tadi Sarah ngomong. Jadi tadi diedit tapi yang bagian gue enggak. Tetap lo salah-salah juga. Udah pulang ah. Kali ini sebagai closing, apa yang antum mendapatkan dari pembicaraan kita tentang radio pada hari ini? Bahayanya ego sih. Kalau gue yang gue dapatkan adalah radio kekurangan orang-orang seperti kalian nih, seperti kita. Kita. Iya. Jangan buang body boleh nggak? Radio Iya, sayangnya itu. Maksud gue harusnya orang-orang seperti lu, seperti Danang tuh Seperti lu, masih ada di radio dan mungkin bukan menjadi penyiar. tapi Menjadi di jabatan yang lebih tinggi lagi mungkin ya. bukan kita gila-gila jabatan. Kagak, enggak. Karena kayaknya orang-orang seperti lu, seperti gue adalah orang-orang yang masih waras untuk membuat radio supaya bisa mengarah lebih baik. Gue bukan yang sekarang tidak ada yang mengarah lebih baik ya. Gue sempat ngobrol sama salah satu grup radio pun juga mereka sangat concern dan mereka lagi mencoba mencari cara gimana supaya bisa dibalikin lagi Iya. gitu. Jadi ya ternyata emang kondisinya lagi sedang tidak baik-baik aja dan semoga cepat sembuh kalau gue sih. Amin. GWS ya radio GWS ya. ya, GWS semoga semoga cepat Iya. subuh dari kegelapan Sholat ini. kalau Enggak, subuh. bukan kan kegelapan dulu, habis itu kan ntar lama-lama ada mataharinya dikit kan. Iya, gitu. Ini kan lagi mau kegelapan nih. Iya, jadi lebih menghargai asetnya aja sih menurut gue karena Iya. banyak radio-radio yang tidak menghargai asetnya, begitu asetnya dilepas jadi di luar. Iya. Gitu. kayak ngelepasin anak burung aja belajar terbangnya di radio, Iya. terbangnya beneran di media lain. Jadi kan nggak boleh. Iya, maksud gue bukan yang nggak boleh sih, tapi sayang Iya, aja kenapa nggak boleh? gitu loh. Sayang, aja. sayang. Kalau lo bisa nge-keep talent lo dengan baik dan lo perhatikan kan mungkin dia bisa terbangnya sama lo gitu. Bener. Dan itu kalau di piara itu emang bener-bener jadi labor of love tuh udah jadi kemutlakan itu Iya. buat Gila, orang-orang labor kayak of kita. love. Iya. Iya karena Labor of kan love. kerjaan ini tuh kerjaan semi artistik tau. Iya, Iya, ini iya kan? semi pro bono sih menurut gue. Tapi kalau nggak cita-cita banget lo nggak akan survive Nggak, di makanya. sini segitu lamanya. Iya. Cita-cita banget. Iya nggak terus, sih? Iya. Udah boring, terus nge-present lagunya itu aja, terus Iya. lu harus bacain adlibs berulang-ulang. Kalau lu nggak cita-cita banget, passion lu nggak nyala tuh emang ya paling 2 hari lah lu jadi penyiar gitu bang. Orang gue probation, gue sejam dihargainnya 7.500 perak. Nah tuh, bener. Oke, enggak dia cuma 3 bulan doang. Oh gitu, 3 bulan itu naik ya 10.000. Iya. Jadi gue siaran 4 jam tuh gue dibayar 40.000. Ini anjing. Nah itu kalau bukan labor of love apa? Karena gue juga ada di iya. era itu. Betul. Gue juga. Yang aku dapetin dari hari ini adalah it's good to have this conversation. Ternyata kita satu halaman. Iya, betul. Ternyata dari penyiar yang masih ada, penyiar yang baru keluar, dan penyiar yang udah artefak banget keluarnya. Ternyata masalahnya dari dulu itu ya, Iya. teman-teman, dan nggak berubah jadi. Mengakar ya. Mengakar. Kalau misal masalahnya dari dulu udah ada, terus sekarang tiba-tiba kelabakan digital udah mulai merajalela, ya salah siapa? Salah siapa-siapa. Lu yang semangat ya.
Oh iya, jangan lupa dukung aku 40 jam ya. 40 jam. Hari Gokil. Senin besok. Gokil. Itu adalah cara kita untuk menyelamatkan radio supaya bisa survive di digital. Dengerin Bohong. radio, dengerin radio. Dengerin Padahal yang bisa ngomong kecil. gini kita, Pak. Yang bisa ngomong gini kita, karena kita udah ada kantor. Dia yang terancam. Berarti apa? Artinya gajinya masih kecil di radio, jadi enteng Iya, lepas. iya benar. Makanya ini kan pro bono, saya pro bono. Kalau nggak cinta, Benar. aku Iya, nggak benar. bakal 40 jam. It's a labor of love. Out frame aja ya kalau udah. Ayo, Udah ya? udah kan? Merokok, merokok. Anjir masih teriak-teriak.